Bayangkan di dunia di mana air bisa berubah bentuk hanya dalam sekejap. Napas langsung membeku jadi uap kristal, dan manusia justru menciptakan keindahan dari suhu yang ekstrim. Inilah Yakuza, wilayah terdingin yang dihuni manusia di muka bumi, tempat di mana hal-hal aneh tapi nyata terjadi setiap musim dingin. Dalam suhu ekstrim yang bisa membekukan segalanya dalam hitungan detik, warga lokal melakukan eksperimen yang terdengar mustahil bagi kita. Tapi bagi mereka sudah jadi tradisi, hiburan dan tontonan viral internet. Bukan di laboratorium atau eksperimen ilmiah formal, tapi cukup di halaman rumah mereka sendiri, dan hasilnya bikin dunia geleng-geleng kepala. Tanpa trik kamera, semua yang kamu lihat di video ini benar-benar terjadi. Tonton sampai habis dan bersiaplah untuk takjub. Kembang api es. Di jantung Yakuza, negeri beku yang berselimut salju abadi, lahirlah sebuah eksperimen nyeleneh nan memukau yang dikenal sebagai kembang api es. Fenomena ini terjadi ketika air mendidih dilempar ke udara yang suhunya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius, menyebabkan air tersebut tidak jatuh ke tanah, melainkan langsung berubah menjadi kabut es dan uap dalam sekejap. Ledakan mikro di tingkat molekul menciptakan efek visual yang menyerupai bunga api putih yang mekar tanpa suara. Sebuah perpaduan indah antara sains dan alam liar. Penyebabnya adalah benturan ekstrim antara panas dan dingin. Air yang bersuhu hampir 100 derajat Celcius mengalami transisi fase super cepat karena suhu lingkungan yang sangat rendah, sebuah fenomena yang berkaitan dengan efek Mbemba. Apa yang terjadi setelahnya sungguh luar biasa. Suara lembu seperti bisikan uap, percikan kabut kristal, dan kilatan cahaya yang memantul di udara dingin menciptakan ilusi seolah langit tengah melukis dengan salju. Namun keindahan ini menyimpan bahaya. Air panas yang belum sempat menguap bisa mengenai kulit, dan kristal halus yang terbentuk dapat mengiritasi pernapasan. Meskipun begitu, warga lokal tetap melakukannya, menjadikannya semacam ritual musim dingin yang magis. Konon fenomena ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh ilmuwan Yakuza era Soviet, Trofim Sima, pada tahun 1963 saat termos tehnya pecah di udara terbuka dan menciptakan semburan salju instan. Sejak saat itu, eksperimen ini menjadi legenda kutub dan kembali populer lewat video-video viral dari konten kreator Rusia. Papan seluncur handuk. Di Yakuza yang terkenal dengan suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius, muncul eksperimen unik bernama Frozen Towel Sled, di mana handuk biasa diubah jadi alat seluncur dengan cara dibasahi, lalu dibekukan menggunakan es batu atau langsung dibiarkan di udara terbuka hingga mengeras seperti papan. Setelah membeku, handuk yang kaku dan licin itu digunakan untuk meluncur di atas salju padat, menciptakan efek slide buatan yang bisa melaju cepat karena gesekan minim. Eksperimen ini viral di kalangan anak muda Yakuza karena simpel, murah dan seru sekaligus jadi pembelajaran langsung tentang fisika seperti perubahan fase air, pengaruh suhu ekstrim dan gaya gesek. Meski terlihat iseng, eksperimen ini butuh kehati-hatian karena permukaan keras dan salju beku bisa menyebabkan cedera jika salah arah atau terlalu kencang saat meluncur.
pakaian basah. Yakuza, salah satu tempat terdingin di bumi, jadi latar eksperimen yang kelihatannya iseng tapi bikin takjub. Yups, eksperimen pakaian basah. Caranya simple, cukup rendam kaos dengan air, lalu gantung di luar rumah. Dalam hitungan detik, baju itu langsung membeku dan kaku, bahkan bisa berdiri sendiri seperti ada orang di dalamnya. Ini bukan trik kamera, tapi efek dari udara dingin ekstrim yang bisa mengubah kelembapan jadi es lebih cepat dari freezer. Eksperimen ini sempat viral di media sosial karena sederhananya tapi memukau. Tapi di balik keseruannya, ini juga menggambarkan betapa ekstrimnya hidup di Yakuza. Tanpa kaos tangan, kulit bisa rusak dalam beberapa menit karena suhu menggigit. Bahkan, air di permukaan wajah pun bisa membeku. Uap panas yang mengenai pipi atau alis bisa berubah jadi es kecil. Makanya, warga di sana selalu memakai masker, balaclava atau penutup wajah penuh saat keluar rumah. Bukan buat gaya, tapi untuk mencegah frostbite, kondisi berbahaya di mana jaringan kulit bisa mati karena beku. Warga lokal pun kebiasaannya khusus kalau sedang jalan kaki di luar, mereka sering masuk ke pertokoan atau supermarket hanya untuk sekedar menghangatkan diri sejenak sebelum lanjut ke tujuan berikutnya. Di tempat seperti ini, bertahan hidup bukan soal gaya, tapi soal strategi. Telur beku. Eksperimen frozen egg carries itself mind air, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut telur beku membawa cangkangnya di udara. Di Yakuza, eksperimen telur beku jadi tontonan yang mengejutkan tapi nyata. Saat telur dipecahkan di udara terbuka, cairannya langsung membeku dalam hitungan detik, bahkan sebelum sempat jatuh ke tanah. Tapi yang bikin makin gila, isi telur membeku di udara dan tetap menggantung sambil membawa cangkangnya ikut melayang. Hasil akhirnya sebuah patung telur beku yang menggantung di udara seperti sedang difoto dalam slow motion. Fenomena ini terjadi karena kombinasi suhu ekstrim dan kelembapan rendah yang membuat cairan cepat kehilangan panas, membeku instan sebelum gravitasi sempat menariknya ke bawah. Kacamata dengan bingkai logam dilarang keras dipakai di luar ruangan, karena logam bisa jadi sangat dingin dalam suhu minus 40 derajat Celcius hingga minus 60 derajat Celcius. Dan kalau menyentuh kulit bisa langsung menempel seperti lem, bahkan bisa melukai kulit wajah atau hidung saat dilepas. Contoh nyata, jika daging ayam ditempel di besi, maka daging tersebut susah dilepas. Itu sebabnya warga lokal lebih memilih kacamata berbahan plastik atau lensa khusus anti kabut. Dalam kondisi sekeras ini, benda-benda sehari-hari bisa berubah jadi jebakan tak terduga. Di Yakuza, salah pilih bahan bisa jadi bikin masalah besar, termasuk dari sepasang kacamata. Nodal freezes. Nodal freezes scary fault adalah salah satu fenomena unik yang bisa terjadi di wilayah yang ekstra dingin. Di Yakuza, bahkan semangkuk mie panas pun bisa berubah jadi karya seni ekstrim. Eksperimen frozen noodle carry the fork jadi viral karena mie yang baru diangkat dari panci saat dibawa keluar rumah langsung membeku di udara dalam posisi menggantung, lengkap dengan garpu yang melayang di ujungnya. Prosesnya cepat, cukup angkat mie panas, bawa keluar, dan dalam hitungan detik, mie akan kaku total seperti patung. Ini terjadi karena suhu ekstrim yang langsung membekukan uap air dan cairan di permukaan mie.
Hasil akhirnya, mie yang berdiri kaku di udara seolah dihentikan oleh sihir, padahal cuma efek cuaca minus 50 derajat Celcius. Ini bukan sekedar viral, tapi bukti nyata betapa brutal dan uniknya musim dingin di Yakuza. Di Yakuza juga makan di luar ruangan dengan sendok atau garpu logam bisa jadi ide buruk. Saat suhu mencapai minus 50 derajat Celcius, permukaan logam bisa menjadi sangat dingin dan menempel ke kulit seperti magnet es. Bahkan jari tangan pun bisa menempel ke gagang logam kalau tidak memakai sarung tangan. Ini bukan mitos, ini hukum fisika. Logam menghantarkan panas jauh lebih cepat dari kulit. Jadi saat kulit menyentuhnya, panas tubuh langsung ditarik, membuat permukaan membeku seketika. Itu sebabnya di Yakuza orang lebih memilih alat makan dari plastik, kayu, atau stainless berlapis insulasi jika harus makan dan minum di luar. Palu Yakuza. Di Yakuza, palu biasa bukan satu-satunya benda keras di musim dingin ekstrim. Saat suhu turun minus 50 derajat Celcius, makanan sehari-hari seperti pisang, apel hingga daging bisa berubah total dari lunak jadi sekeras batu. Dalam eksperimen yang jadi viral, warga lokal membuktikan bahwa pisang atau apel yang dibiarkan di luar selama beberapa jam bisa dipakai untuk memukul paku ke papan kayu layaknya palu sungguhan. Bahkan kadang justru palu biasa dipakai untuk memecahkan pisang atau telur yang membeku total dan hasilnya sekali pukul langsung pecah seperti keramik. Ini bukan sulap, melainkan bukti ekstrimnya suhu yang bisa mengubah fisik suatu benda. Di Yakuza, buah bisa jadi alat tukang dan udara dingin bisa mengubah hal paling biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Di Yakuza juga segala hal harus disesuaikan dengan dingin yang bukan main. Trotoar sering tertutup lapisan es tebal, jadi warga harus rutin memecahkannya dengan alat khusus supaya tidak terpeleset. Patung-patung di taman atau pinggir jalan pun sering dibuat dari balok es alami karena suhu di luar cukup dingin untuk membuatnya awet berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa mencair. Setiap masuk gedung, kita akan melewati 3 lapis pintu, bukanlah bayang, tapi untuk menghambat masuknya udara dingin dari luar. Di depan pintu pun selalu ada karpet khusus untuk menyerap salju dan mencegah lantai licin. Yang bikin geleng-geleng, sekolah tetap buka kecuali suhu turun di bawah minus 50 derajat Celcius. Buat orang Yakuza, minus 28 derajat Celcius itu sudah dianggap musim semi. Waktunya buka jaket 1 lapis. Hidup di tempat seperti ini bukan cuma soal tahan dingin, tapi soal adaptasi ekstrim dari ujung kepala sampai ujung kaki. Snowballing. Di Yakuza, ide main bowling tidak butuh arena atau bola mahal, cukup balon, air, dan cuaca ekstrim. Caranya simpel tapi jenius. Air dimasukkan ke dalam balon lalu dibiarkan di luar rumah semalaman sampai membeku. Saat balonnya ditusuk, keluarlah bola es padat berbentuk bulat sempurna, siap jadi bola bowling. Untuk pinnya, cukup simpan botol air mineral di luar selama beberapa jam, dan isinya pun ikut membeku jadi keras. Tinggal susun seperti pin bowling saja, lalu lempar bola es tadi, boom, permainan pun dimulai. Selain seru, eksperimen ini juga menunjukkan betapa gilanya dingin di Yakuza sampai bisa ubah air jadi mainan ekstrim. Siapa sangka musim dingin bisa bikin kamu punya arena bowling versi do it yourself atau buat sendiri di halaman rumah. Eksperimen bowling es di Yakuza membuktikan bahwa fisika bisa jadi hiburan seru. Balon diisi air, dibekukan di suhu minus puluhan derajat, lalu diubah jadi bola es padat. Air mineral dalam botol juga membeku, jadi pin-pin keras yang bisa tumbang saat terkena lemparan bola. Prinsipnya sederhana, pembekuan di suhu ekstrim mengubah benda cair menjadi padat sempurna tanpa alat bantu.
Ini bukan cuma eksperimen iseng, tapi bukti ekstrimnya kondisi lingkungan di sana.